belum saja menyadari bahwa kematian sudah hampir menjemput dirinya. Bapak, tatkala orang itu mati tidak ada kekuatan manapun. Makanya mari dalam pengajian ini kita ingat-ingat. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa addadah. Celakalah orang-orang yang hanya menumpuk harta benda. Celaka palang orang sukun perak menumpuk harta benda. Jama'a malan, mengumpulkan harta, wa addadah, dan selalu menghitung-hitung. Kesehariannya selalu sibuk di hadapan kalkulator dan komputer. Bagaimana perusahaan, karyawan dan hasilnya, bagaimana ladang dan hasilnya. Setiap hari hanya disibukkan dengan perhitungan angka-angka mengumpulkan harta bendanya. Sampai dia lupa terhadap urusan istiqomah sholatnya. Sampai dia lupa urusan tetangganya. Ada orang meninggal, dia tidak lagi takziah, silaturahim terhadap keluarga. Kenapa? Terlalu sibuk dengan urusan dunianya, tanpa dia menyadari bahwa sebenarnya kematian akan menyusul dirinya. Sibuk tong metong dunya nama lolo. Karyawan di sana berapa? Gajinya berapa? Dia juga kemudian menghitung bank BNI berapa, uang kita yang ada di bank BCA berapa, yang ada di BRI berapa. Ayah sabu anna malahu akladah, katanya di Quran. Apakah dia mengira tatkala kemudian kematian menyusul dirinya, kemudian harta benda yang dia kumpulkan bisa mengekalkan dirinya? Apa nyangka mun lamun banyak dunyana pas tak mati? Tatkala malaikat datang, malaikat maut datang, Assalamualaikum misalnya, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya malaikat maut. Saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini. Tatkala orang itu berkata, loh malaikat, kok enggak ngasih tahu dulu? Nah, ini ajalah, tunda lo ya umur saya. Sehari you minta berapa? Ambil uang saya di BCA, ambil uang saya di BRI. 1 miliar dulu untuk 1 hari, seminggu saja. Kami belum sempat bertaubat kepada Allah. Apakah malaikat menerima suap yang seperti ini? Beda dengan manusia. Malaikat itu la akla, tidak makan, la syurbah, tidak minum. Tidak ada ceritanya malaikat itu korup. Malaikat tidak pernah berdosa, la ya'suna ma amarallahu bihim. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Karena memang Allah yang men-setting malaikat itu menjadi hamba yang taat. Malaikat tidak pernah punya dosa sama orang tuanya. Malaikat tidak pernah dosa sama mertuanya. Kenapa? Memang tidak punya. Jadi malaikat tandi matu aja sobu. Mangkan tandi salah ke matuan. Dengar kabar siapa tunangannya malaikat Jibril? Dah ada. Malaikat Raqib Atid sampai mangken tak kabin, Pak. Malaikat Malik dari dulu sampai sekarang menjaga neraka tak kabin. Tapi mungkin Malik, Pak. Nah, beda ini. Sudah punya anak 2 sesuai dengan program KB. 2 anak cukup. 2 bini, 2 laki tinggal. 2. Malaikat tidak pernah punya dosa. Dan itu wajar. Kenapa? Tanggung jawabnya tidak banyak. Malaikat Ridwan hanya menjaga surga. Malaikat Malik hanya menjaga neraka. Malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyu terhadap Rasul siapa yang dikehendaki oleh Allah. Atid Raqib hanya mencatat amal baik dan amal buruk. Selebihnya tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau manusia, siapa yang tidak pernah berdosa? Tidak lagi berpikir tentang istri, keluarga, tentang pendidikan, tetangga. Tidak lagi berpikir tentang ekonomi, bisnis yang akan kita lakukan setiap hari, pergaulan setiap hari. Ya wajarlah kalau manusia itu berdosa. Kalau malaikat tidak. Malaikat tidak pernah punya dosa sama mertuanya. Tidak punya. Tapi kalau kita, coba laki-laki jujur. Siapa sih yang salah sama tua? Wong kecenderungannya laki-laki itu sopan saat lamaran saja. Tuh mungkin lamaran ya Allah. Songkok lama pandoki setrika dengan sampai nggak cecon perahu masih neng ada. Ya Allah, di hadapan mertua tidak banyak bicara. Disuruh makan oleh mertua hanya memainkan 3 jari. Telo keriki, ecotek garis. Tuh, mak sukuni nak. Apa jawaban menantu? Maaf ayah, kebiasaan dalam hidup. Ya, colok cerpak melolo benar. Disuruh minum, sudah ada banyak variasi minuman.
Ada teh, ada kopi, ada pokari, ada susu, terkadang ada nuansanya yang menyehatkan, ada kerating daeng ekstra jos, 7 variasi minuman. Saya ikut tekuk di benmanto. Minum nak soim dah puasa tidak ayah. Ya kalau tidak minum loh. Tuh ada ibunya ngintip-ngintip dari jendela dari tadi. Hanya menuangkan air aqua sedikit ke gelas. Tekuk gelas doa dinyaringkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, sampai tetangga-tetangganya tanya, alumni mana? Menantu sambian, alumni mana? Dari pesantren mana? Kenapa? Cok kun berak nginum aing, la a'udzubillah. Ada mun beri nasi marin atahlil mantun Anda coba. Ya Rab, ada banyak gaya dan variasi. Tapi coba tatkala kemudian anak sudah dikawin, 3 tahun perjalanan perkawinan sudah punya anak 1, 2, lihat bagaimana gerakan menantu saat makan. Pakun tolong geriki. Mulan dia anak 5 tahun kawin, mulai dengan cakar-cakar harimaunya. 5 geriki bagurodu Pak. Sampai matuan ngocak, ya Allah, mak jen sering nyeteng mantu reka bu. Para kelenger matuan. 7 tahun perjalanan, lihat. Tatkala sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, apa iya kalau dia minum tetap dengan berdoa, auzubillah. Coba lihat, perhatikan. Tompeslah apa kopin matuan yang bongin tak ada terberes semun bener mantongak dia. Artinya apa? Kita hidup banyak kepura-kepuraan. Oleh karena itu di tahun baru ini, ayo selama kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di tahun yang lalu, mudah-mudahan di tahun yang akan datang ada perubahan perbaikan. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Kalau tahun ini lebih bagus dari tahun-tahun kemarin, maka sebenarnya manusia itu tergolong manusia yang beruntung. Ayo obabu gula banbian kek lake nik bini kapi, ayo ada sedikit perubahan yang lebih baik. Caranya bagaimana Kiai? Ayo muhasaban bin nafsi. Kalau kita ingin istiqomah ibadah, kalau kita ingin baik pergaulan setiap hari, ingat-ingatlah kematian. Bahwa sebenarnya kontrak hidup itu tidak selamanya. Roh yang kita pakai hari ini bukan hak milik. Roh yang kita pakai hari ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Siapa yang punya roh? Allah. Sendiknya benika Allah Pak, Bu. Gula banpian kun pirak hak pakai. Saatnya roh kembali kepada yang punya. Berapa batas kontraknya? Kata saya tadi, antara 60 dan 70 tahun. Boh, gula pun talampes ke, lebih 70 gula pun. 72 bonus. Bonus tidak banyak-banyak. Sekejap ki mati gini kabut. Gini Banten. Lah bagaimana caranya Kiai? Ayo muhasaban bin nafsi. Tatkala kita masih punya roh yang mulianya luar biasa Bapak. Seorang kiai selalu dijemput di mana-mana. Kami di Malaysia 10 hari yang lalu. Di bandara Malaysia ada banyak spanduk. Selamat datang ke Abdul Malik Sanusi. Tatkala saya turun dari bandara Kuala Lumpur, Malaysia, ada banyak mobil yang disiapkan, pilih Kiai. Selama 10 hari Kiai. Monggo di apartemen kami Kiai. Kata Datuk, Kuala Gangstar, kepercayaan raja di Malaysia. Gula pidato di Ipoh, gula pidato di Genting Highland, di Damansara, di Kuala Lumpur, Petaling Jaya, PJS 4. Terakhir, gula pidato di depan Istana Putrajaya, Mahathir Muhammad, hadrahnya Habib Syekh dan penceramahnya Kah Abdul Malik Sanusi. So kina luar biasa sing ngencong Pak. Pepatwal nang Malaysia ko besan mun ki odi. Kenapa? Karena kita masih punya roh. Yang bupati juga begitu kan? Tatkala kemudian bupati keluar, itu ada patwal 1 sedan polisi di depan. Kalau itu menteri 2, tapi kalau presiden Pak, amanat undang-undang. 4 pasukan sedan di depan, dibunyikan kemudian apa itu? Sirinenya, tidak lagi di belakangnya ada pasukan pengaman presiden muljoba. Kenapa? Karena masih punya ruh. Tapi saatnya ruh dicabut oleh Allah, mana kemuliaannya? Magi lagi ai. Tuli bendem. Patoju magi kiai mun lamat. Meki aja habis dak jendek lah. Oh, ada yang presiden sama. Tatkala kita meninggal, habislah kemuliaan kita. Ibu dicium, dipeluk oleh suami karena masih ada roh. Ibu juga peluk suami.